Shalom kepada seluruh keluarga PD Mulia Industri Group. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan sama seluruh Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ubahkan hati kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini saya akan berbicara tentang awal yang baru. Kita tahu bahwa setiap orang itu bisa memiliki awal yang baru. Semua orang bisa punya awal yang baru, tapi masalahnya tidak semua bisa memiliki awal yang benar. Penting sekali kita bisa memulai segala sesuatu dengan benar. Ya, karena banyak orang bisa memulai hubungan, banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menikah, banyak orang bisa memulai hal-hal yang baru. Tapi nggak semua orang bisa memulai dengan benar. Tentunya setiap hari adalah awal yang baru. Seperti masa pandemik ini juga adalah awal yang baru. Bahkan besok adalah awal yang baru. Setiap hari adalah awal yang baru. Dan ini kabar baiknya, seberapa sulit pun keadaan di hidup kita, kita bisa mengawalinya dengan benar. Karena awal yang benar ini adalah justru hal yang penting untuk kita bisa membangun di atasnya. Semua pasti punya awal yang baru, tetapi gak semua punya awal yang benar. Dan awal yang benar selalu dimulai dari dasar yang benar. Kalau kita ngomongin tentang bangunan rumah, kita pasti memahami banget bahwa fondasi itu sebuah hal yang penting. Kita lihat beberapa negara ya yang bagaimana mereka membangun sebuah rumahnya dengan fondasi yang kuat di mana anti gempa. Ya mungkin seperti di Jepang, di daerah Amerika situ ada beberapa kota bagian yang dimana sering banget terjadi yang namanya tornado dan sebagainya. Makanya dasar penting. Sama juga sebagai hidup kita, saudara, kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, bahkan kita bisa menikah. Tapi banyak dari kita yang gak ngerti sebenarnya bagaimana membangun dengan dasar yang benar. Karena bangunan itu kuat tidaknya sangat ditentukan oleh dasar yang benar. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Jadi ayat ini bukan mengatakan kalau dasarnya hancur, nanti orang berdosa hancur. Tidak. Tapi kalau dasarnya dihancurkan, maka orang benar ini gak akan bisa berbuat apa-apa. Dan the truth is, banyak so many of us ya who called Christian yang gak memiliki dasar yang benar. Dan ketika diuji dengan setiap masalah kehidupan, iman mereka menjadi runtuh. Itu kenapa penting sekali kita bisa menaruh dasar yang benar. Karena apa? Alkitab mengatakan dalam Mazmur dalam Yohanes 16 ayat 33, Alkitab mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, dari ayat ini kita menyadari bahwa dalam dunia kita pasti menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Makanya sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi ada dua kata dalam di sini. Yang pertama dalam aku, yang kedua dalam dunia. Jadi kita realita yang pertama adalah kita di dalam dunia. Ya kita gak bisa mengelak, memang kita dalam dunia. Dan dunia itu sedang menuju kepada kehancurannya. Memang dunia semakin jahat, Alkitab bilang. Tetapi di dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Nah saudara, saya gak perlu meragukan lagi saudara ada dalam dunia. Tapi yang perlu saya tanya adalah apakah saudara di dalam Tuhan atau tidak? Ya, saudara di dalam Tuhan atau tidak? Karena dasar yang kita punya harus di dalam Tuhan. Saudara bisa memiliki dasar-dasar yang lain. Misalnya, dasar hidup saudara adalah tradisi keluarga. Dasar hidup saudara adalah mungkin tradisi gereja. Atau dasar hidup saudara adalah sesuatu nilai yang diturunkan turun-temurun oleh keluarga saudara. Atau mungkin saudara menganut hal-hal yang lain. Nah, saudara harus tentukan hari ini.
Kalau kita sebagai umat percaya, tentu dasar kita adalah Tuhan dan dasarnya adalah firman Tuhan. Untuk itu, saudara, kita mau belajar dari perikop ya Matius 7 tentang dasar. Alkitab mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu nggak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sedangkan yang kedua adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita bisa lihat dari dua kisah ini, dua-duanya sama-sama membangun rumah. Dua-duanya sama-sama mengalami hujan turun, banjir datang, bahkan angin melanda rumah itu. Jadi ada keadaan yang dua rumah ini alami. Ini bukti bahwa dua rumah ini dibangun di atas dunia. Karena firman Tuhan mengatakan dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Kita nggak bisa kontrol hujan, kita nggak bisa kontrol emosi orang, kita nggak bisa kendalikan apa yang orang lain mau lakukan. Bisa aja orang lain baik, bisa orang jahat, bisa orang bermuka baik tetapi motivasinya jahat. Kita nggak bisa kendalikan, bahkan keluarga kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan bos kita, bawahan kita, walaupun kita bisa ajak bicara, kita bisa kasih tahu ekspektasi kita, but we cannot control others. Ya, the one that we can control, the only one is ourselves. Makanya hujan pasti datang, banjir pasti datang, angin pasti datang. Entah itu COVID-19, entah itu pandemik, entah itu hal-hal yang kita anggap sebuah kesialan, that could be happen in our life. Tapi masalahnya Alkitab mengatakan kalau kita membangun di atas dasar yang benar, maka walaupun semua itu datang, gak akan rubuh. Tapi kalau kita membangun di atas pasir, segede apapun kita membangunnya, maka itu akan rubuh. Saya teringat Mazmur 127, ya, Alkitab mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bicara tentang berkat Tuhan yang didapati ketika kita punya ketenangan. Makanya kita mengatakan di dalam aku engkau memperoleh damai sejahtera. Walaupun di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, because I have conquered the world. So Jesus has conquered the world and we live in the world. Jadi kenapa kita harus sibuk mempelajari dunia, atau kita bilang sekarang new normal? Nggak ada yang salah, itu baik, bahkan itu penting mempelajari tentang perekonomian, mempelajari tentang sejarah bangsa, kita belajar tentang hal-hal sains, kita belajar bagaimana supaya kita bisa membangun kehidupan dengan cermat. Tetapi sia-sia kalau kita mempelajari ini semua tanpa kita mengenal Kristus, tanpa kita hidup dalam Tuhan, maka sekeren-kerennya pasti rubuh juga. Makanya banyak orang yang mungkin berhasil pekerjaan, keluarga berantakan, mungkin memiliki keuangan yang luar biasa, hidupnya penuh ketakutan, mungkin membangun punya aset di mana-mana tapi hidupnya penuh ketidakWaspadaan. Benar-benar maksud saya sangat waspada. Ya, bukannya karena berjaga-jaga, tapi karena takut, tidak punya fondasi yang luar biasa, nggak punya fondasi yang kuat. Nah, saudara, saya berdoa supaya gini, saya nggak akan berdoa supaya angin tidak datang ke hidup saudara, ataupun hujan tidak datang, banjir tidak datang, tapi saya berdoa supaya saudara benar-benar membangun hidup saudara di atas dasar yang kuat. Because the rain is coming, the rain will come. Bukan if, tetapi when. Ketika semua itu datang, saudara lihat kisah Alkitab, tidak ada satupun manusia yang mencintai Tuhan. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul yang tidak mengalami penganiayaan. Tetapi kita lihat hidupnya, mereka memerintah. Walaupun banyak yang mati mengenaskan, tapi hidup mereka luar biasa.
ya, dibandingkan hidup mengenaskan, matinya luar biasa. Dengan apa? Ya di sono ya, di Kerawang mewah, ya matinya di rumah sakit mewah gitu, luar biasa sih. Tapi hidupnya menderita, saudara. Saya lebih baik hidupnya luar biasa, matinya nggak luar biasa, nggak apa-apa. Mungkin matinya dibunuh, mungkin matinya mengalami hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, mungkin di kuburan yang murah, tapi hidupnya berkualitas. Banyak orang bisa mengambil nilai hidup. Hidup kita jadi legacy, hidup kita menjadi kemenangan bagi banyak orang. Tuhan disenangkan. Masalah mati mah cuman perpindahan. Mau matinya gimana juga, it doesn't really matter. Makanya Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Hidup adalah bagi Kristus. Hidup untuk memberi buah. Jadi dari mana perkataan itu datang? Datang dari orang yang memiliki dasar. Saya pernah bilang sama beberapa teman-teman yang lagi takut COVID-19. Saya berani bilang, saya nggak akan anti COVID-19. Kalau Tuhan jaga saya untuk tidak COVID-19, pasti ada purpose tertentu. Tapi kalau penjagaan Tuhan juga mengizinkan saya untuk kena COVID dan saya mati, saya juga tahu ya COVID-19 hanya mengambil kehidupan saya sementara, tapi tidak mengambil kehidupan kekal saya. Karena hidup ini sementara. Jadi ngapain repot-repot membangun hidup yang sementara, sedangkan yang kekekalannya kita miskin. Ya, jadi saya percaya sekali kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti kita akan ngalamin kehebatan di dunia ini sekarang juga. Iya, tapi itu adalah buah. Bukan ini yang kita kerjakan. Nah, kita mengatakan carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Apa sih ditambahkan? Yang sementara ini. Sementara kita sedang membangun kerajaan sorga, ternyata kehidupan kita juga ditambahkan. Makanya Alkitab mengatakan, Daud bilang gini, saya gak pernah lihat orang benar hidup meminta-minta. Tapi prosesnya, Daud dibuang, Daud diusir, Daud gak dihargai, Daud difitnah, tapi tetap ketika dalam keadaan sulit, Alkitab mengatakan Daud mengasingkan diri dan dia menguatkan diri di hadapan Tuhan. Dia gak membalas dendam, dia jago loh, dia punya pasukan loh, dia bisa hantam rakyatnya ketika rakyatnya menggerutu. Tapi dia tidak memilih demikian. Kenapa? Karena hidupnya Daud dibangun di atas dasar yang kuat. Walaupun Daud jatuh berzina, dia melakukan pembunuhan berencana, tapi kenapa hatinya tetap berkenan? Karena dalam kejatuhannya pun hatinya tetap melekat sama Tuhan. Dia senantiasa bertobat dan melakukan sebuah perubahan. Jadi saudara, dasar yang kuat adalah mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kalau kita gereja doang, gak akan membangun dasar yang kuat. Kalau kita sekedar hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kegiatan-kegiatan sosial, ya kita sering berpikir saya ingin melakukan kegiatan sosial, ingin nyogok hatinya Tuhan. No, Tuhan lihat hati, bukan sekedar perbuatan. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang datang cuman dari performance. Tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah hati kita senantiasa melakukan yang dikatakannya? Semua ya mempercayai apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengimani apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib dengan karya kebangkitannya. Dia akan seperti membangun di atas dasar yang kuat, mendengar dan melakukannya. Kalau kita sekedar percaya, iblis juga percaya ada Tuhan loh. Kita buka di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Baik untuk kita percaya ada satu Allah. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi gak cukup sekedar percaya bahwa ada Tuhan. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Sehingga kalau kita percaya sama Tuhan, berarti kita percaya perkataannya baik buat kita ketika kita lakukan. Makanya kenapa kita mengampuni? Kita percaya sama Tuhan. Kenapa kita mengambil resiko untuk melakukan hal yang mungkin gak populer? Karena kita percaya Tuhan telah memerintahkannya. Kenapa kita memilih mengasihi musuh kita? Karena kita percaya firman-Nya, kita percaya perkataannya. Kenapa kita menabur? Kenapa kita memberitakan Injil? Kenapa kita hidup buat Tuhan, bukan buat kita? Kenapa kita menyerahkan hidup kita seluruhnya sama Tuhan? Kenapa kita memilih proyek yang A dan bukan yang B? Walaupun yang B banyak keuntungan, yang kiri memang gak banyak keuntungannya. Tetapi yang B kita lihat dampaknya tidak sebesar yang A. Yang B cuma menguntungkan saya, yang B cuma banyak duitnya.
Tapi kita lihat mana yang Tuhan mau. Karena kalau sekedar percaya aja bahwa ada Tuhan, iblis juga percaya. Bahkan iblis jauh lebih percaya dari kita. Kita nggak takut sama Tuhan, kita masih sembarangan hidup. Kita masih potong jilat kiri kanan, kita masih sikat kiri kanan demi keuntungan kita. Tapi iblis percaya, bahkan dia takut. Jadi kalau ngomongin percaya ada Tuhan, kita sudah lewat jauh, kita kalah jauh. Tapi apa yang iblis gak bisa lakukan? Iblis tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Saya 3 tahun lalu mengalami situasi yang sulit di mana anak saya dipercayakan lahir dengan keadaan gak normal. Jujur itu sebuah hal yang menakutkan, hal yang mengerikan, dan saya bingung, saya takut, saya marah, saya sedih. Tapi sekali lagi saya punya firman. Saya gak punya pengharapan hari itu. Saya nggak punya jawaban hari itu. Saya bingung mau ngapain, tapi saya punya firman Tuhan. Saya cukup renungkan, saya cuma tanya apa yang Tuhan mau. Saya temukan ternyata ada anak yang dilahirkan dalam Alkitab memiliki kelainan. Dan ketika murid-murid tanya, ini pasti dosa orang tuanya. Dan Yesus bilang, ini bukan dosa orang tuanya, ini bukan salah siapapun, tapi ini ada untuk menyatakan kehendak Tuhan. Saya percayai, saya imani, dan saya hidupi. Walaupun banyak hal-hal yang saya dengar dari dokter, dari sosial media, dari riset tentang anak saya, di mana anak saya usianya rata-rata cuma 3-5 bulan, lalu keadaan tubuh yang semakin merosot. Tetapi saudara, hari ini anak saya berusia 3 tahun. Dengan kelainan-kelainan di kuping, di jantung, di tulang punggung, di kaki, semua yang mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan dokter-dokter mengatakan bahwa anak ini adalah keajaiban. Padahal mereka bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Ziona menjadi witness, menjadi saksi untuk menyatakan kehendak Tuhan. Saya cuma belajar percaya. Saya cuma belajar melakukannya. Saya memang dalam prosesnya sampai jual mobil, turunin standar hidup, mengalami ketakutan, ujian kayak dibakar dalam api. Tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Keadaan saya boleh berubah, mood saya boleh berubah, orang lain boleh berubah. Ya ini COVID boleh ada, boleh nggak ada, entar mungkin datang emaknya COVID, engkongnya COVID, terserah. Dunia boleh datang semau mereka. Tapi firman Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap kuat dan selalu melaksanakan kehendaknya. Ya Alkitab bilang, saya lupa di mana, bahwa janji Tuhan itu nggak pernah terlambat-lambat. Walaupun mungkin terkesannya lambat, tapi dia akan selalu menggenapi, selalu dilaksanakan. Makanya hari ini saudara, mari bawa hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, sama firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan bilang, apa yang dia katakan. Dalam kesusahan percaya, dalam kesusahan bertekun dalam firman. Ya penderitaan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Amin saudara. Itu kenapa hari ini ayo mari kita baca supaya kita tahu. Yang kedua, renungkan supaya kita mengerti. Yang ketiga, percaya supaya kita berubah. Lakukan supaya kita mengalami. Dan terakhir, bagikan supaya banyak orang mendengar. So this is the will of God. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu kita lahir bukan buat kaya, bukan ngejar kesuksesan, bukan ngejar keberhasilan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kita hadir di bumi karena Tuhan ingin supaya semua bumi ini mengalami Tuhan, supaya semua orang mendengar tentang Tuhan. Mengenai hidup kaya, hidup miskin, punya mobil, punya ini, punya rumah di mana, itu aksesoris. Itu namanya tambahan. Bagaimana kita menata sebuah kehidupan juga. Tapi goalnya adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bagaimana kita memuridkan jiwa-jiwa, bagaimana kita mentaati perintahnya, kenapa kita mengampuni, kenapa kita mengasihi, untuk menceritakan tentang Tuhan. Supaya bumi ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan, Alkitab bilang. So this is the will of God. How can we know the will of God? By reading the word of God. Ya di sini banyak sekali hal-hal justru ketika kita baca kebijaksanaan Salomo, kita baca hikmat Daud, kita baca perintah Tuhan Yesus, kita baca story-nya nabi-nabi, rasul-rasul, kita dikuatkan, iman kita bertumbuh, dan kita akan hidup berkualitas. Bukan untuk kita, tapi kita pertama-tama diuntungkan pasti. Habis itu banyak orang akan mengalami berkat. Amin saudara. Jadi saya ulangi,
kita harus membangun sesuatu di dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Dimulai dari baca supaya tahu, renungkan supaya mengerti, percaya supaya berubah, lakukan supaya mengalami, dan terakhir bagikan supaya banyak orang mendengar. Amin saudara, saya berdoa supaya saudara selalu mengalami Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku memberkati anak-anak-Mu supaya firman Tuhan ini menguatkan kami semua dan berbuah supaya nama Tuhan disenangkan dan banyak orang mengenal Tuhan. Dan biar kami membangun apapun di atas dasar yang kuat, yaitu firman-Mu, di mana kami mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.